Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Fauzia. Saya dari kelas 04 TPLP 001. Di sini saya akan menjelaskan tugas laporan praktikum jaringan komputer, yaitu Cloud Server atau VPS. Dan sebelum masuk ke langkah-langkahnya, kita masuk ke teori dasar terlebih dahulu. Di sini ada pengertian dari VPS. Cloud VPS adalah solusi virtualisasi di mana Anda dapat membagi sumber daya sebuah server fisik menjadi beberapa bagian secara virtual. Cloud VPS beroperasi pada suatu server yang biasa disebut dengan node hypervisor pada data center. Dengan Cloud VPS, Anda mendapatkan benefit pengelola layanan cloud yang dinamis dalam lingkungan virtual dan scalable. Sumber daya yang Anda perlukan dapat tersedia dalam hitungan menit. Pendek kata, dengan Cloud VPN Anda bisa mendapatkan akses virtual mesin atau VM dengan mudah dan cepat di private server baru. Cloud server juga bekerja dengan menggabungkan beberapa server menjadi satu server raksasa. Contoh, jika ada 20 server di pusat data, kemudian akan dikombinasi seolah adalah satu server raksasa. Anda bisa bayangkan layaknya mengkombinasi beberapa flash drive. Lalu di sini juga ada kekurangan dan kelebihan cloud server. Kelebihannya yaitu biaya terjangkau sesuai dengan kapasitas pengguna. Dan yang kedua ada meminimalkan risiko kehilangan data. Yang ketiga ada kapasitas penyimpanan storage yang tidak terbatas atau unlimited. Yang terakhir ada fleksibel dan mudah digunakan. Lalu di sini juga ada kekurangan cloud server. Yang pertama ada service yang kurang maksimal. Yang kedua ada penyesuaian yang kurang. Yang ketiga ada isu perlindungan privasi. Di sini juga ada pengertian Cloudflare. Cloudflare adalah salah satu penyedia jaringan pengiriman konten atau Content Delivery Network terpopuler di dunia. Content Delivery Network atau CDN sendiri adalah jaringan yang berfungsi untuk mengirimkan konten dari server ke website. Dengan kata lain, Cloudflare bertindak dengan proxy antara website dan visitor. Cloudflare juga memiliki banyak server yang tersebar di beberapa negara. Hal ini menjadi loading sebuah website lebih cepat. Dan Cloudflare juga mempunyai beberapa fungsi. Dan fungsi yang pertama yaitu mengarahkan visitor pada koneksi dengan cepat. Yang kedua ada mengawasi lalu lintas berbahaya pada website. Dan terakhir ada sebagai change content status. Lalu sekarang masuk ke langkah-langkah dalam membuat VPS. Step yang pertama yaitu kita sewa domain terlebih dahulu. Kunjungi website ID Cloud Host. Kemudian masukkan nama domain yang ingin kalian buat, lalu cek. Jika sudah domain tersedia, maka klik Add Card. Jika sudah seperti ini tampilannya, lalu klik Continue. Isi personal informasi seperti nama, email, nomor HP, alamat, dan password. Setelah itu pilih metode pembayaran yang kalian punya. Setelah itu centang have agree to the terms of service, lalu klik check out. Lalu klik pay now, kemudian buka akun Dana dan melakukan pembayaran dan tunggu konfirmasi email yang dilakukan oleh ID Cloud Host. Setelah itu masukkan nomor HP akun Dananya, lalu klik pay 11.000. Jika tampil seperti ini, maka orderan sudah terkonfirmasi. Dan langkah yang kedua yaitu membuat akun Cloudflare-nya. Kunjungi website Cloudflare dan buat akun, masukkan email dan password. Kemudian klik Set, klik Add Set, lalu masukkan domain yang sudah dibuat di Cloud Host, di ID Cloud Host. Lalu klik Free dan Continue.
Masuk ke step yang ketiga, yaitu integrasi NS domain dengan NS Cloudflare. Kunjungi akun Cloudflare-nya, lalu lihat NS atau nama server yang tersedia. Kunjungi laman CloudHost pada My Domains, pilih Manage Domain. Setelah itu, ubah name server sesuai yang ada pada Cloudflare, kemudian klik Change Name Servers. Jika sudah, maka ada keterangan aktif seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu daftar cloud providernya atau VPS. Langkah yang pertama yaitu klik Top Up Now, kemudian Top Up Your Account. Kemudian bayar menggunakan Pay sesuai keinginan Anda. Jika sudah melakukan bayaran, akan muncul laman tampilan seperti ini. Lalu kemudian ke ID CloudHost, lalu create new VM. Dan masukkan username, password, resource nama, dan klik. Lalu jika sudah, klik create. Setelah selesai, tunggu hingga proses building selesai. Jika sudah, maka akan muncul seperti ini. Lalu langkah yang terakhir itu testing. Buka putih dan masukkan IP domain, lalu klik open. Lalu masukkan username dan password ke dalam putihnya dan klik add record. Masukkan nama subdomainnya. Jika sudah, kita cek ke dalam cek DNS. Jika sudah ada centang biru ini, maka VPN telah berhasil dibuat. Dan kesimpulan dari presentasi ini, sistem cloud merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Teknologi ini memungkinkan para pengguna untuk menjalankan program tanpa harus melakukan instalasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data mereka melalui akses internet. Dan sistem cloud bekerja menggunakan internet sebagai server dalam mengelola data. Sistem ini juga memungkinkan pengguna untuk login ke internet agar dapat mendapatkan akses untuk menjalankan aplikasi yang dibutuhkan tanpa melakukan instalasi. Media penyimpanan data dan juga infrastruktur dari pengguna disimpan secara virtual sehingga pengguna tidak akan terbebani dengan penggunaan memori atau tempat penyimpanan pada komputer pengguna. Instruksi-instruksi jadi kemudian memulai jaringan internet dilanjutkan ke server aplikasi. Selanjutnya instruksi diterima di server aplikasi, maka data akan diproses yang di akhirnya pengguna akan disajikan dengan halaman yang telah diperbarui sesuai dengan instruksi yang diterima sebelumnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.